Welcome to Total Politik. Hari ini bertemu lagi dengan host yang selalu ada di acara ini, Ari Putra. Dan gue udah mendatangi seorang politisi yang menurut gue cukup otentik orangnya, genuine. Ya, yang hari-hari belakangan ini sibuk dengan kegiatannya live di sosial media. Inilah dia, The King of Life, Valdo Maldini. Yo, raja kehidupan. No. Ini kawan ini udah sangat lu sibuk sekali setiap malam gue lihat jam 8 malam gue selalu ngikutin tuh live lu di Instagram ya. Dan berbagai macam platform lainnya. Dan jadi gue jadi ingat bahwa dulu itu ada catatan sejarah yang mengatakan bahwa salah satu sebab Bung Karno itu meninggal gitu ya selain sakit itu karena dipisahkan dari orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang mencintainya, rakyat Indonesia lah gitu ya dalam tanda kutip gitu. Nah, Atau bukannya umur ya? Ya umur tentunya, dan ini faktor yang mempercepat menurut para sejarawan gitu ya. Karena beliau merasa di dalam tekanan gitu. Oke. Nah, apakah live yang lu lakukan hari ini itu adalah mekanisme bertahan gitu ya, yang membuat kita di dalam beberapa waktu ke depan dan waktu belakangan ini harus stay at home. Lu nggak boleh ketemu banyak orang kan, harus avoiding the crowd gitu ya. Apakah ini sebagai strategi lu bertahan sebagai politisi atau seperti apa, atau memang lagi rame aja gitu? Enggak sih, gue nggak mikir sampai sejauh itu sebenarnya. Terus sejauh apa lu bisa berpikir? Gue berpikirnya jauh lebih dalam dari itu. Asik. Enggak sih, kalau gue sih sebenarnya santai aja. Maksudnya di momen kayak sekarang, gue punya banyak waktu sebenarnya untuk menyapa teman-teman yang selama ini udah cukup lama ngikutin, baik yang suka maupun tidak. Karena kan ketika gue lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan, karena kan gue ikutan tarung lagi nih, momen politik, pemilu, gue nggak punya waktu tuh untuk live, untuk nyapa-nyapa orang, untuk diskusi sama teman-teman gue kayak Bang Sandi, Bang Panji, Bang Budiman, Bang Fahri gitu kan. Dulu pilpres lah. Iya, dulu pilpres gitu kan. Dan memang kerjaan politisi itu emang hobi berinteraksi, Pari. Karena dan kalau sekarang kan gimana berinteraksi gitu loh. Soalnya kan sekarang bahaya gitu loh. Nah jadinya ya dengan adanya sosial media ya gue manfaatin aja. Ya, sesimpel itu. Kalau kata Budiman kemarin, nyawa orang-orang yang lu sayang itu ada di tangan lu gitu. Iya, dan politik juga berubah kan. Kata Budiman setelah ini. Ya bisa jadi ini jadi jalan di masa depan kalau kita di Indonesia nggak terbiasa berpolitik itu dapat telepon dari calon kepala daerah. Di Amerika kan biasa aja. Biasa. Ya kan. Ya sekarang mudah-mudahan ada momennya gitu loh. Dan gue kan belajar sosiologi dulu dan juga filsafat ilmu gitu ya. Nah di dalam sosiologi dan filsafat ilmu itu ada beberapa jenis perkembangan ilmu pengetahuan gitu dok. Pertama itu misalnya kayak Popperian itu lewat falsifikasi. Ketika lu bilang semua angsa itu putih, tinggal lu bawa satu angsa hitam, Black Swan. Ya, maka tesis lu soal semua angsa itu putih udah nggak berlaku lagi. Nah, ada juga yang bilang ilmu pengetahuan itu lewat proses yang akumulatif. Dia tadinya orang cuma belajar mata, habis itu ke syaraf mata, habis itu ke syaraf mata kiri gitu kan. Jadi ilmu itu berakumulasi terus, nambah terus gitu. Nah, ada lagi yang bilang itu prosesnya revolutionary. Jadi dia tiba-tiba patah aja, muncul sesuatu yang baru nih. Tiba-tiba dia harus menghadapi situasi yang sulit, akhirnya hipotesa baru terbentuk gitu. Nah, kira-kira menurut lu di politik gimana nih dengan situasi hari ini nih, menurut lu ini akan menjadi sebuah momen yang revolutionary nggak di dalam politik? Oke. Kalau pakai perspektif politik ya, jadi kan
revolutionary sekarang kan orang mikir kayak wah sekarang nih sistem ya kita ambil contoh lah politik ini kan terkait nggak politik doang gitu loh. Jadi kan misal kayak yang paling dekat ekonomi lah, ya kan. Ketika sekarang orang bilang wah ini kita bisa berpikir ulang nih bahwa sosialisme adalah solusi untuk dunia. Itu tulisannya Slavoj Zizek. Iya kan? Atau ya kapitalisme itu cuman ya kayak gini nih. Ternyata nggak adab amat. Iya, runtuh. Runtuh kan? Runtuh. Ya, jadi menurut gua di kondisi kayak sekarang, gue percaya setiap yang namanya krisis dan bencana atau sekarang kita sebutnya pandemi yang orang mulai kait-kaitin dulu per 100 tahun ada flu Spanyol, ada kolera dan A, B, C, D gitu. Pasti akan ada yang muncul yang baru. Tapi bentuknya seperti apa, lengthnya atau beberapa waktu yang akan muncul ya kita nggak pernah tahu. Tapi yang jelas, gua aja nih dari berapa nih? Udah 3 minggu kali ya, 2 minggu gue udah jalanin live begini. Gue aja merasa kayak oke, gue bisa nge-touch lo lagi guys gitu. Ya, gue tetap bisa teleponin lo semua walaupun kondisinya gue nggak bisa ketemu sama lo. Gue tetap video call sama warga-warga di dapil yang selama ini mungkin nggak dilakukan sama politisi dan nggak banyak sih kayaknya yang berusaha untuk melakukan itu. Gue lihat ya. Ya, ini dengan ada momen ini dengan munculnya teknologi, lu mau bilang kalau dulu itu kita ngumpulin orang dangdutan di lapangan, ya kan? Kalau hari ini udah pakai Zoom gitu dangdutannya gitu. Pakai Zoom, pakai Instagram Live, pakai Google Hangout, nggak Google Hangout ya, Google Live Stream. Dan bisa jadi mungkin ini akan menjadi model-model lain sih, Pak. Apa yang dibutuhkan bagi seorang politisi untuk masuk ke dalam ekosistem itu, Dok, menurut lo? Kalau gue sih ngeliat gini ya, kita ambil contoh sosial media nih. Politisi itu pakai sosial media tuh menurut gue nih, itu kayak mading gitu. Ya udah nih gue lakuin ini nih. Dia nggak ngecek engagementnya, dia tuh nggak nyatu gitu loh. Iya, jadi dia cuma nganggap ini nih tools. Ya gitu. Bahkan staffnya yang ngejalanin. Mungkin. Ya gue jujur gue masih dibantu kawan-kawan gitu, tapi gue nyatu sama platform itu. Gue adalah platform itu. Ya, Valdo Maldini yang lo lihat di Instagram adalah Valdo Maldini yang nggak jauh beda kayak lo lihat di dunia nyata. Valdo yang Maldini yang lo lihat di live di Zoom, live di YouTube adalah Valdo Maldini yang ya kayak gitu. Kalau ketawa ya begitu, kalau di nyata begitu. Bedanya nggak ada interaksi fisik aja. Nah. Di titik ini gue merasa kecanggihan alat lu, jujur aja gue cuma pakai ini kok, pakai Osmo, pakai sengaja gue minta tadi buat ditaruh pakai di meja handphone aja gitu ya, nggak ribet-ribet amat gitu loh, nggak canggih-canggih banget gitu loh. Dan kemarin Bang Andri nanya ke gue, apa katanya? Ini alat-alatnya Valdo canggih nggak? Kenapa gue yang ditanya? Gue nontonin podcast politik lo kayaknya semua ngegibahin gue. Sepertinya semuanya terganggu gitu. Nah, tapi terlepas dari itu Pak, maksud gue menyatu gitu. Dan gue ngelihat ya kalau existing leader yang sekarang yang dari dulu gue amati itu orangnya Ridwan Kamil. Dia yang memang dia nyatu loh sama medsosnya, makanya kelihatan nggak bukan staffnya yang jalanin ya. Dan walaupun staffnya yang jalanin, poin yang ngetik send, yang ngetik upload gitu, tapi dia nyatu gitu loh. Lo nggak ngelihat ada perbedaan, nggak kayak ngelihat madingnya Ridwan Kamil di medsos itu. Oke. Yang ingin dengan sosial media kan orang ingin mengenal lu dengan sejauh apa dia bisa gitu ya. Iya dong. Ya. Dan mungkin orang nggak punya uang untuk ketemu langsung, ada cost. Nah itu kan bisa diminish cost-nya juga. Ini kan agak beda ya dengan era TV dulu, kelihatan Pak SBY dengan TV bisa di-shoot, ya, Pak. Bisa pilih shoot terbaik. Iya, ini gue live, Pak. Gue ngupil kelihatan. Ya kan, gue nahan-nahan diri untuk tidak batuk, agar gue tidak disangka sedang kena corona. Nanti yang nonton lo ngindar semua. Iya, menghindar semua gitu loh. Tapi ya bisa jadi nanti modelnya nggak sekedar dari kamera device aja, Pak. Bisa jadi kelihatan virtual lo di situ sambil bergerak dynamic. We never know. Di film-film udah begitu kan? Ya Skype pun itu film-film kita tahun 90-an kayak Iya, bisa jadi. Dan dengan teknologi yang rapid kayak sekarang itu bisa lebih cepat. Gue yakin. Nah, gini dong. Gue punya hipotesis, gue nggak tahu lo setuju apa enggak gitu. Di dalam digital ekosistem hari ini tuh orang tuh lebih care
untuk trying to be honest, bukan trying to be perfect gitu. Setuju nggak lo dengan bilang kayak gitu? Honest dan perfect. Ya. Karena perfect nggak mungkin, Pak. Ya kalau di era TV kan you can choose the best shoot gitu. Ya. Genuine, honest, aslinya gimana. Dan kekepoan orang makin tinggi, lo lihat aja tuh, orang pengen tahu rumahnya artis-artis gitu kan. Orang pengen tahu itu bantalnya kayak apa gitu kan. Ya karena memang mungkin cara mengkonsumsi media kita juga berubah. Sekarang gue jujur, gue mungkin udah sejak kuliah tuh nggak nonton TV, Pak. Even ketika gue sering masuk TV, gue aja nggak nonton TV. Gue nonton rekamannya di YouTube. Ya kan? Jadinya jangan cara. Bahkan lu pun pernah cerita gue kalau live pun nonton TV live pun di YouTube. Di YouTube. Kayak tadi ada press conference-nya Pak Jokowi, gue nggak nyalain TV. Ya makanya gue nyalain YouTube gitu kan. Nah di sisi ini mungkin karena cara kita mengkonsumsi media berubah, ya semuanya. Walaupun sebenarnya yang ditampilin di YouTube itu mungkin apa yang ditampilin di TV juga. Tapi mungkin orang yang memilih nonton lewat YouTube mungkin beda karakternya kali. Nah, mengapa? Karena itu di konten-konten nih para politisi nih menurut gua juga harus menemukan caranya. Ya bisa aja sih. Kalau gua kan beberapa kali masukin video di YouTube yang dalam tanda kutip sempat viral-viral itu beberapa kali shoot juga. Tapi ya nggak canggih-canggih amat. Itu video gue yang Prabowo kalah di MK itu gelap, bro. Ya kan? Gelap. Tidak akan menang pemilu di MK. Tidak akan menang pemilu di MK itu gelap, Pak. Habis itu beberapa video kayak Mama Mamat, apaan sih settingnya nggak canggih amat, itu numpang di kafe orang, Bos. Tiba-tiba ada suara mesin kopi. Iya sih, gitu loh. Dan itu nggak jadi gangguan kan? Dan itu nggak perfect. Ya nggak perfect. Ya tapi honest, gue lagi numpang di warung kopi orang. Gue pun juga coba untuk honest numpang. Tapi terlepas dari itu, bro, yang paling penting sih memang kalau gue lihat sih memang beberapa kali gue juga ngetes memang kualitas kontennya sih tetap di situ. Lo mau desainnya jelek aja udah santai aja, yang penting kualitasnya. Iya, kayak ini orang dulu teman-teman gue belajar fotografi itu harus simetris, harus apa gitu. Iya, komposisi itu nggak meter terus lagi. Terus gue lihat Instagramnya Hotman Paris, Bos. Iya, kepotong. Kepalanya yang nonton sejuta gitu kan. Dan itu penting sih menurut. Iya, berarti the power of story ya. Ya, beberapa kali lu bisa cek juga ada TEDx gue ngomong politisi baru, politisi 4C. baru, 4C. Iya. Konten, konteks, continuous, konsisten. Ya, itu formula yang menurut gua sangat konsisten dan dibutuhkan conversation. Ya, become the public conversation. Kan, kalau kata lu, gua nonton itu video dan menurut gua itu formula yang sangat dibutuhkan tuh kalau lu mau bertarung di dalam digital ecosystem ini. Especially for politician ya. Yang channelnya dia memang kelola secara baik. Ya. Kecuali lo kalau pengen cuman mengelolanya secara mading version ya. Hi guys, gue lagi begini, saya menteri ini lagi bla bla bla, ya sudah. Engagementnya kecil pasti. Nah, lu juga, gue tadinya belum mau nyampe ke situ tapi karena lu udah nyinggung ya. Apa sih yang lu maksud dengan politisi baru itu, bro? Dia mendefinisikan sih segala yang kita kenal dengan politik. Jadi mendefinisikan ulang gitu. Mendefinisikan ulang. It's simple kayak Steve Jobs mengeluarkan iPhone. This is iPhone. The redefinition of handphone gitu ya kan. Dari banyak tombol jadi satu tombol. Ya kan? Jadi lebih ke arah sana. Orang yang tidak lagi berpolitik dengan ya memikirkan mungkin resource politik hari ini di Indonesia apa sih? Money, right? Ya sampai sekarang gua termasuk orang yang masih memperjuangkan itu loh. Dalam artian kalau seandainya nih gua bisa bilang nih diskusi gue sama teman-teman, kalau kita masih kalah nih pilkada nih gitu kan. Memang belum ada tempat nih untuk orang-orang yang enggak beruang gitu. Ya, ini kebanyakan di Sumbar tuh. Iya sih, enggak punya uang banyak gitu loh. Dan jadi, lu mau bilang ini content driven politik. Content driven politik, lebih kayak ada research base-nya juga, delivery-nya juga bagus, distribusinya juga bagus gitu. Jadi ini panjang Pak proses ini. Jadi nggak hanya sekedar tampilkan satu sosok politisi, dia ngomong dan putar. Bisa aja gitu. Tapi
yang organik gitu kan. Concern gue kan sekarang gue pengen semua orang tuh bisa berpolitik, ya kan. Lo nggak peduli lo nggak punya darah biru, darah merah, darah A B C D, tapi lo berani jadi politisi. Dan gue sedang bekerja untuk itu. Gue mungkin akan menjadi contohnya gitu loh. Dan itu yang membuat gue susah keluar dari politik, Pak. Iya, karena gue udah punya kutukan, cures gitu kan, ex-aktivis, masuk partai. Ya kan, dan gue nggak bisa ninggalin ini. Kalau gue tinggalin ini, siapa lagi yang lanjutin? Ya kenapa? Gue membaca ini begini. Gue ingin jelasin konteksnya dikit ya, yang gue tahu soal Valdo. Yang ingin dia bilang bukan dia mau nyombong kalau dia itu jadi contoh di politik, tapi memang gue melihat bahwa aktivis ketua BEM UI sebelum Valdo itu tidak ada. Sampai sekarang juga setelah gue setelahnya Valdo juga ya yang punya trajektori di politik gitu ya. Iya. Susah. Itu kan yang lu maksud kan. Susah. Karena kayak gini, lu harus diminta pertanggungjawaban kan atas segala statement lu. Iya kan? Gua ya kemarin itu teman-teman gua yang mungkin melihat gua membela Prabowo, mungkin yang kalau pendukung Jokowi bilang ini Valdo gimana gitu. Tapi ada juga yang bilang oh ya Valdo tetap bergerak gitu loh. Jangan-jangan ada corona ini. Insya Allah bos. Nah jadinya itu adalah sesuatu yang menurut gua perlu menjadi catatan sih untuk kita ini. Lo tuh harus komit sama apa yang lo kejar. Dan ya gue sih selama ini menikmati sih. Iya, gue sebagai orang yang mengenal lo dari zaman kuliah juga, gue ngelihatnya ya Valdo. Nah ini kita agak keluar tema yang tadi ya. Valdo pindah dari PAN ke PSI itu gue merasa lu nggak konsisten bos. Kalau untuk orang yang mengenal gue dari lama sih mungkin udah biasa aja gitu. Iya. Valdo ya begitu gitu. Ya gue merasa ini ada yang kesumbat nih ya, di tempat yang lama. Kalau gue ya, ini bukan Valdo yang ngomong gitu, gue yang ngomong nih gitu. Enggak lah, kalau bagi gue PAN adalah tempat yang paling amazing ya. Gue bisa belajar banyak di situ, dapat kesempatan banyak di situ. Itu partai yang menurut gua ibarat main bola tuh lu bisa ngapain aja, mengambil posisi sebagai striker, sebagai back, sebagai kiper, cadangan, box to box midfielder gitu ya. Terserah gitu loh. Jadi gua apresiasi dan gua harus bilang makasih sih. Pengalaman politik gua kalau nggak ada PAN mungkin nggak sampai sejauh ini. Gua harus bilang itu. Terus Anda apa? Yakin untuk pindah? Ya gua harus ini bro. Gini deh, gue ganti pertanyaannya. Kenapa Valdo bermetamorfosa gitu? Gue melihat pilihan lu ke PSI itu sebagai sebuah bentuk perkembangan pikiran lo, menurut gue ya. Perkembangan pikiran bisa jadi iya. Terus juga gue semakin punya banyak waktu untuk ngeliat nih ke depan seperti apa, gitu ya kan? Lu juga harus bisa baca itu dong. Terus habis itu gue juga berpikir ini ke depan ini politik ini akan seperti apa, Indonesia akan seperti apa gitu loh. Nah, gue harus berpikir untuk develop. Bukan berarti PAN nggak bisa develop, ya bukan berarti nggak bisa develop. Tapi guanya mungkin lebih butuh arena tarung yang beyond. Ya apa ya? Lu memang mau ngeliat gue jadi jubir terus? Iya kan. Itu bisa jadi kan. Dan terlepas dari itu, gue tidak menyesali sejujurnya. Ini pilihan itu gue ambil secara sadar dan gue melihat politisi itu kan gini ya. Memang politisi itu hidupnya itu mencari dukungan pasti. Ya. Tapi politisi nggak boleh takut kehilangan dukungan. Ya kan? Politisi itu pasti mencari teman. Tapi politisi nggak boleh nggak punya musuh. Karena kalau politisi nggak punya musuh, berarti dia nggak punya teman. Nah di situ. Zero enemy, zero friend. Dan sekarang mungkin alat ukur paling gampang ya. Rotasi followers, ya, unfollowed 900, follow 800, unfollowed 60, follow 30, nggak apa-apa, gitu loh. Ya. Jadi ada, dan orang yang support lu di politik harus lu uji. Sebenarnya cita-cita lu di politik mau jadi apa sih, bos? Gua? Iya. Cita-cita gua? Iya. Enggak mau jadi apa ya, bukan ideologi lu gue udah tahu semua lah. Gitu. Mau jadi apa ya? Iya. Sejauh apa lu mau melangkah di politik gitu? Gua bos, di posisi kayak sekarang, umur gua 29 ya. Gua hampir gagal di ada kemungkinan nih berhasil nih kalau seandainya memang perpu pemilu ini dikeluarin, ya kan? Gue bisa jadi untuk ikutan untuk pilgub.
Tapi ya, gua kalau seandainya boleh cerita, bagi gue jadi pejabat publik itu bukan tujuan gua. Anggota DPR, gubernur, apalagi tuh. Yang itulah. Wali kota, staf khusus, misalnya kan, milenial gitu. Enggak, Pak. Gua percaya bahwa cara memperbaiki demokrasi ini lewat parpol. Dan setiap politisi harusnya cita-citanya jadi ketua parpol. Iya, oke. Memang ya Iya dong. Gua setuju dengan Pak Jokowi misalnya Nah, ya. tuh. Pak Kelihatan Jokowi, kan? ya misalnya tidak terlalu bisa memberikan Sulit. respon gitu ya di saat dibilang sebagai petugas partai gitu. Sulit, Bos. Ya. Sulit. Dan Ini beda dengan Pak SBY waktu beda jadi sekali. Beda sekali. Kalau jadi gitu ya. presiden dia bisa ngomong sebagai ketua partai. Iya, dan panggil-panggilin ketua partai lagi. Partai lain. Ya. Kita punya kepala daerah yang bareng loh di situ. Lu mau ribut sama gua? Ya. Kan gitu. Jadi dominasi gini loh. Partai politik ini menurut gua harus diperkuat sih, Pak. Oke. Ya, terlepas lu semua benci sama partai politik gitu loh. Tapi suka nggak suka, semua peraturan tuh putusnya di situ. Nah, sekarang lu lihat best talent masuknya kemana? Ke Total Politik. Enggak. Ya kan? Ke startup. Ya, startup. Ya, dulu McKinsey. Gua berharap ke Total Politik sih. Iya kan? Dulu ke startup, dulu ke consulting firms. Ya kan? Ke swasta lah. Ya, ASN sekarang udah mulai grow tuh kayaknya teman-teman yang udah punya pilihan untuk jadi ASN ya. Ya terutama yang di provinsi misalnya yang budgetnya gede kayak DKI. Iya, gitu, dan sekarang tuh ayolah, come on, bantu kita di parpol. Lu pilih partai apa terserah, gue bilang. Tapi gue juga pas ditanya nih, gimana kehidupan gue gitu, gimana income gue. Nah di sini nih challenge-nya di sini untuk lu yang pengen berpolitik. Dan menurut gue sih ini gampangnya nih Pak ya, biar cepat ya, cut the story short. Ini tergantung sama lifestyle lu aja. Iya. Gue berkali-kali ini bilang, lu nggak mesti jadi orang yang punya duit banyak. Lu punya duit banyak, tapi spending lu lebih banyak, nggak cukup juga. Iya. Ya, jadi gue memang ngontrol di lifestyle gue soalnya. Iya, banyak juga yang kaget Valdo ternyata di Jakarta pakai mobil tertentu. Iya, gitu. biasa naik Gojek, ya kan. Terus nggak pernah naik kereta api gitu. Iya, gue kira lu anak seseorang orang penting sih Dok, awalnya Dok. Enggak lah. Bokap gue bagi gue penting sih. Maksud gue bagi orang lain it's, public official atau significant person gitu misalnya. Ya, dan tesis gue untuk mengatakan bahwa gue pengen semua orang berpolitik karena semua orang pasti mayoritas kayak gue. Mayoritas bukan dari darah biru dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip. Walaupun gue nggak ada masalah ya sama darah biru ya. Gue nggak ngomong tuh. Tapi terlepas dari itu, Bung Ari, podcaster kita, ini adalah hal yang selalu membuat gue semakin semangat sih. Ketika gue down, gue ingat itu aja. Dan menurut lu kalau lu nyimak nih omongan dia dari tadi nih, lu udah bisa jawab sendiri kenapa dia ke PSI. Gue nggak perlu ngomong lagi nih. Gue nggak perlu nanya. Jadi kenapa Anda ke PSI gitu? Kayak di TV-TV kan. Silakan Anda simpulkan sendiri. memancing kontroversinya. Nah, jadi dari obrolan lu tadi gue udah bisa sangat nangkep lah apa maksud yang ada di belakangnya ya. Kenapa lu malah pindah ke PSI? Cita-cita kan boleh toh? Iya, cita-cita lu dan siapa lu gitu cita-cita kan boleh. Siapa yang ada di sana gitu kan. Ya. Gini Dok. Lu tadi sempat cerita juga, lu sebar semua nomor handphone lu di alat peraga gitu. Yes. Ya kan? Sebar nomor telepon lu, gue lihat foto-foto baliho lu juga. Di mana-mana gede-gede, segede gaban gitu ya. Baliho lu pertama. Terus gue juga dengar lu punya 1.000 orang relawan yang turun dari rumah ke rumah juga mintain nomor handphone warga. Ya, ini udah mungkin 50% isi nomor kontak di handphone gue yang ini adalah warga gue, konstituen gue. Warga Pesisir Selatan. Ya. Apa aja Dok yang lu omongin kalau kontak-kontakan sama mereka? Banyak sih, banyak. Sebenarnya warga tuh pengen disapa aja sebenarnya. Ya, karena bagi mereka bicara sama politisi dalam tanda kutip calon kepala daerah itu adalah sesuatu yang luar biasa.
Yang selama ini mungkin politisi nganggap itu kayak ya ini A B C D gitu loh. Ditambah gua mungkin karena daya ingat masih bagus ya, masih muda juga, jadi ngingat nama orang, wajah orang itu cepet, suara orang itu cepet. Nah jadi mereka cerita, halo Pak, saya mau, mungkin kalau gue bagi ya, setidaknya ada beberapa nih. Yang pertama adalah orang yang pengen ngomong doang. Oh ini Valdo, oh iya Valdo, saya ngefans sama Anda, satu. Yang kedua, halo Valdo, saya adalah tokoh yang bisa membantu Anda memenangkan kampanye. Saya punya 1.000 orang, saya punya 2.000 orang. Dia nggak tahu susahnya ngumpulin 1.000 orang tuh kayak apa, bos. Tanpa dibayar ya, tanpa uang transport nih, susah banget. Ya. Nah terus yang ketiga, orang minta tolong pasti, minta tolong. Ada yang bilang nggak bisa makan, nggak bisa makan Pak. Ada di Sumatera Barat yang nggak bisa makan. Ada bro. Masa? Waktu itu, aduh, itu tuh parah banget tuh. Gimana? Dia ngontek jam 4 sore, nggak punya uang untuk makan malam. Kok bisa dia nggak punya uang makan, nggak punya? Ini yang nggak ketep selama ini. Ya mungkin nggak. Emang kerjaannya apa, bro? Dia nelayan suaminya, ibu-ibu punya anak satu cacat katanya, mohon maaf. Dan ketika itu angin kencang, ada warga yang meninggal gara-gara angin kencang, nelayan nggak bisa melaut, nggak ada cash. Sangat tergantung pada alam gitu. Sangat bergantung pada alam kehidupannya. Nah akhirnya ya udah kita bisa bantu langsung, cepet tang gitu kelar. Tapi sampai kapan? Berapa banyak uangnya saya dan kawan-kawan dan uangnya para orang-orang yang support kita nggak cukup. Makanya beramal itu ya nggak banyak orang yang uangnya unlimited untuk beramal. Nggak banyak. Bahkan gue yakin nih kalau di totalin tuh APBD juga pusing juga tuh kepala daerah tuh. Dan lu ngasih makan atau gimana sih waktu itu? Kita ngasih ini aja, beras untuk beberapa hari. Itu kan banyak orang yang juga mengalami hal yang sama. Lu kasih semua atau gimana? Enggak dong, satu, tapi ya beberapa ada yang minta ditransfer tetap, ya kan. Terus ada yang bilang, Pak, ini apalagi virus corona nih Pak, minta duit beli jahe, ya kan. Pak, minta duit beli jamu. Pak, minta duit nih Pak, nggak ada uang masuk nih sekarang. Banyak Pak. Lu kalau lu ngasih mereka uang, lu yakin nggak mereka milih lu? Nggak. Karena itu mungkin beda lagi tuh. Beda lagi. Jadi ya gue nganggap itu kayak ya udahlah, gue nggak sedekah hari ini udah. Ya kalau dengar cerita lu begitu ya, bulian orang di sosmed segala macam tuh nggak ada apa-apanya buat lu ya. Bos, nggak ada apa-apanya. Belum. Ya. Lu bayangin Pak, gue ditelepon jam 3 pagi. Ya, karena dia habis ribut sama suaminya. Ya. Gue ditelepon karena gue pengen dia ada ibu-ibu pengen dijadikan istri kedua. Ya. Resiko Pak, resiko. Dan minta beliin spring bed. Anaknya mau nikah. Tadi lu juga ada cerita minta buat sewa odong-odong. Mau pergi lamaran. Ya karena lu jelasin deh. Karena di kampung gua itu nggak ada alat transportasi publik. Gimana tradisinya kalau lamaran itu bawa satu kampung. Kan kok kita mikir kok nggak ada duit satu kampung ya bawa satu motor aja gitu loh. Kadang-kadang ya di politik kan nggak bisa rasional kayak gitu. Nggak bisa Pak. Jadi ya paling kalau gua, ibu maaf, ini kalau beli spring bed ini gimana ceritanya Bu? Saya bilang nggak ada merek lain selain spring bed, saya bilang. Kasur Palembang. Iya kasur Palembang ya. Tapi ini kan untuk nikahan anak saya. Ya dalam arti ya kalau nikah ya gitulah gitu. Ya maksudnya ada persiapan lah. Ya harusnya. Ya. Tapi kan masyarakat kan nggak mau tahu. Ya. Mau nggak mau ya lo harus pintar-pintar aja. Segitunya ya. Gimana kita mau ngomongin good governance? Wah jauh Pak, jauh. Good governance hilang. Apa istilahnya itu? Targeted policy gitu ya. Targeted policy nanti isi dan itu yang bikin gue senang ke daerah sih. Maksudnya gue bisa ngelihat Indonesia jadi ya dari unit terkecil ya. Ya di mana tempat itu kemarin tuh ada satu desa lucu banget. Itu katanya gara-gara ada tunggakan, itu wifi di sana nggak bisa.
Tunggakan maksudnya? Tunggakan akses internet. Oh jadi ada satu orang yang masang internet, terus nunggak, akhirnya tuh orang pasti pergi ke pasar dulu untuk cari sinyal untuk ngontek gue, tolong bayarin nih cicilan. Gue kalau punya pohon uang gue kasih bos, ya kan? Emang ya kalau politisi itu di daerah sakti banget dianggap masyarakat. Sakti, udah bisa kayak nabi bos. Bisa ngidupin orang mati kali ya. Tapi lagi-lagi sih kalau gue sih, kalau di total mungkin spendingnya nggak segede kalau di kota besar pak justru. Iya karena unit costnya lebih kecil. Operasionalnya dan kecil. Dan mungkin orang di sana uang 100.000 200.000 itu berharga sekali. Jadi gimana cara lu memberi uang kepada mereka? Kalaupun lu ngasih, ya satu sumbangan ya. Yang kedua sih biasanya gue sih seleksinya tuh based on ini emergency sih. Performance atau apa? Enggak. Kadang-kadang kita nggak kenal bos, nggak kenal orangnya. Terus biasanya sih orang-orang yang gue tuh makanya handphone gue tuh nggak pernah mati 24 jam tuh karena orang-orang kritis tuh nelponnya jam 12 ke atas. Tabrakan, melahirkan. Oh ya, lu bantu berapapun gitu. Berapapun semampu gue. Kadang cuma 50.000. Biaya kirimnya 6.500. Biaya dia ngambilnya mungkin 20.000 gitu ya. Tapi yang penting ada. Iya. Tapi itu menurut gue yang suka nggak suka lo harus hadapi sih. Dan realitas politik itu seperti itu. Realitas politik seperti itu. Dan ketika lo merasa ngomong tinggi-tinggi di TV waktu itu, nah lo harus menghadapi yang kayak gini. Dan gue sedang menghadapi itu. Apa bedanya ketika pileg sama sekarang bos? Jauh. Kalau pileg itu lo cuma ngambil dari satu kampung misal ada 2.000, ya satu kampung ya. Satu kampung mungkin 500. Lo cuma butuh 10 suara. Kalau pilkada lo harus ya tergantung calonnya nih. Kalau calonnya 2 berarti 50% plus 1. Kalau lebih dari itu 40% di atasnya kan. Matematikanya lebih goib lagi nih. Lebih goib lagi. Kalau pileg tuh lu bisa estimasi di suara gua cuma ngambil 5 rumah. Ya. Satu rumah itu ada 2 orang, 10 orang aman. Ya. Per TPS. Sisanya Bang Fadli sama Adian ambil. Silakan Bang Fadli sama Adian gitu kan. Silakan. Kalau gua kan ngambilnya di situ. Tapi kalau pilkada enggak. Dan makanya pilkada itu gua percaya person base. Dan partai penting tetap gitu loh. Tapi orang lebih dilihat dibandingkan itu. Makanya gue jujur nggak ada kekhawatiran sejujurnya. Kekhawatiran apa? Kalau seandainya di Sumbar katanya PSI rendah ABCD ya, gue udah punya jawabannya. Nah gini dok, menurut lo ini ya, gue sih selalu percaya dalam voting behavior itu banyak dimensinya. Ada sosiologis, ada yang yang rasional, tapi ada juga yang emosional gitu ya. Irasional. Ya, yang emosional gitu. Seneng gitu ngelihat wali kota yang suka baca doa itu ada orang. Ada. Ya kan. Sekampung juga ada. Dia orang kampung gua gitu kan. Ada sekampung sosiologis gitu ya. Tapi ini polisinya bagus nih, gitu kan. Rasional tuh, gitu ya. Dan orang bilang bahwa PSI di Sumatera Barat itu tidak growth ketika 2019 yang lalu. Itu karena alasan agama semata. Gue agak skeptikal dengan. Sama, gue nggak percaya. Gue nggak percaya. Sama. Temuan lu sama keyakinan gue seperti. Gue nggak pernah ditolak orang bos datang ke rumah-rumah warga. Sama seperti ini. Gue suka debat sama banyak orang. Ya ketika gue bilang Ahok tuh kalah nggak gara-gara. Enggak itu cuma pembenaran aja paling tuh. Karena kerja lapangannya males. Gimana cerita? Gue jujur evaluasi lu mengambil. Gue turun selama udah ribuan titik gue turun. Udah ribuan ya? Iya, PSI nih. Ya, rekor muri dong lu kayak Babang Sandiaga Salahuddin Uno. Tapi gue nggak senambarik itu ya. Nggak lu daftarin kayak itu ya? Nggak usah. Gila ya. Tapi gue alhamdulillah ya selama turun itu. Ya mereka tahu gue PSI misalnya. Iya nggak mungkin nggak tahu saya heboh itu bro. Iya dan tapi ketika lo dateng, lo punya struktur, di situ gue perbaiki dasar-dasarnya orang-orang di situ, itu bisa pak. Jadi menurut lo ada human resources yang tidak bekerja dengan baik? Atau sistem yang tidak bekerja, lapangan yang tidak bekerja, human resources yang tidak bekerja, dan
ditambah mungkin pilpres sama pileg barengan kali. Ya, jadi fokus orang terbagi. Ya. Ya lu bayangin aja pemilih Jokowi di Sumatera Barat itu cuma 13%, Pak. Ya mereka rebutan itu. Ya masa 13% PSI sebagai militan nggak dapat 4% aja di sana. Ya makanya jadi terbantahkan dong. Iya ya. Terbantahkan jadinya. Ya, bukan alasan Jokowi juga. Bisa jadi lu nggak militan. Iya. Iya makanya itu. Jadi alasannya nggak Jokowi banget juga ya. Iya, buktinya Golkar tetap aja punya ketua DPRD ini. Enggak ketua mereka dia kan. Ada di beberapa kabupaten kota. Oh iya, di beberapa kabupaten kota ya. Maksud gua di Sumbarnya sendiri kan enggak. Mereka turun gitu. Nah, mungkin nih pertanyaan gua yang terakhir nih, Bos. Menurut lo kayak lu ngumpulin data segala macam itu ya. Apakah ini akan menjadi sebuah metode politik yang akan mainstream nggak ke depannya menurut lu? Kalau hari ini kan orang udah nyiapin aja 2 miliar siram gitu, siapin 10 miliar siram gitu. Dibandingkan menyiapkan data, campaign door to door, ada telemarketing by phone gitu ya. Menurut lu ini akan menjadi sebuah cara nggak? Dan orang seperti apa? Menurut gue gini deh, Dok. Setiap cara itu ada orangnya. Dan kira-kira orang seperti apa yang bakal milih cara-cara itu menurut lo? Orang biasa. Makanya dari awal gue bilang gue pengen banyak orang-orang kayak gue masuk politik. Pasti caranya begini. Ya, dan bisa jadi nggak menang. Tapi ini cara yang paling visible dilakukan, ya kan? Dan orang-orang yang tidak, ya kan sebenarnya gue beberapa kali bilang udah ada tarif-tarifnya kan kalau mau jadi pejabat. Kalau tujuan lo sekedar jadi pejabat, ya sudah bisa lo lakukan itu. Tapi kalau gue yakin semakin banyak orang yang meyakini bahwa politik harus kita bersihkan dengan cara yang ya kayak tadi tuh, lebih banyak turun, terus lebih banyak menemukan inovasi-inovasi. Nah mudah-mudahan berubah lah cara kita berkampanye. Ya, terima kasih Total Politik hari ini sudah berdiskusi banyak sama kawan kita ini. Gue terus terang ya agak ngilu aja kalau gue jadi dia gitu loh. Ngelihat dia turun lapangan di sosmed gitu aja gue udah sakit kepala gue. Gue kalau jadi politisi kayaknya gue nggak akan ngambil cara lu, Dok. Iya gue yakin. Karena cara ini melelahkan. Iya, gue duduk di warung gue panggilin aja orang. Panggilin orang, kasih duit gitu kan. Konvensional aja lah, capek kayak lu, Bro. Iya tapi kalau nggak ditempuh jalan ini Pak mungkin nggak ketemu. Gue aja ngerasa belum ketemu nih barang. Tapi gue iterasi terus kan. Ya, dan gue ulang terus, gue analisis terus, gue ukur terus, semua gue ukur dengan teman-teman tentunya. Dan mudah-mudahan ini jadi invention. Ya, orang novelty-nya politisi itu ada juga. Revolutionary ya. Iya, mudah-mudahan. Orang kulit hitam itu udah coba puluhan tahun, baru Barack Obama yang berhasil kan. Ya ini kita nggak tahu berhasilnya kapan. Nggak tahu. Bisa jadi nggak berhasil di gua. Tapi mungkin di anak lu, ya. Di yang nonton. Ya paling nggak biografi lu udah mencatat itu ya. Jadi pelajaran sejarah, penelitian, trajektori. Apa? Kalau kata Mas Anies, saya lebih peduli dengan tulisan sejarawan di masa depan. Siap. Mantap, Anies Baswedan. Oke, Bro. Oke, thank you. Thank you. Bye. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.